Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mereview beberapa controller dari sepeda listrik. Ini saya punya beberapa controller dari sepeda listrik ya. Nah, ini satu persatu ini saya kenalkan ya. Nanti terus saya jelaskan kabel-kabelnya ini hubungannya kemana dan selanjutnya ya. Nah, di sini saya kenalkan dulu kontrolernya ya. Yang ini kemarin punya Exotic dengan tipe TP-FC-Y2FB ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini untuk fase-fasenya itu sama input tegangannya di sini ya. Ini fasenya, terus ini soket-soketnya ya. Nah, terus ini juga sama sebenarnya, tapi dilepasi ini kemarin. Dilepasi, tapi bukan saya yang lepas ya. Datangnya seperti ini. Ya, sepeda listriknya di sepeda listriknya itu udah seperti ini ya. Nah, terus yang ini kecil bentuknya ya. Nah, kecil ini untuk controller dengan fase tunggal atau fasenya cuman ada 2 kabel di sini ya. Ini ya. Terus yang ini controller ya. Ini controller 36 sampai 48 volt 350 watt ya. Ini sepertinya ini terbakar kemarin saya coba ya. Ini hitam ini ya, di koneknya itu. Nah, ini rame sekali kabelnya. Nanti saya jelaskan ya, ini satu persatu ya. Sementara perkenalan dulu. Nah, ini controller yang untuk sepeda listrik yang pertama ya, yang pertama kali keluar itu. Ini kemarin diganti. Nah, itu rusak pada di dalam sana ininya, MOSFET ini ya. Nah, ini oke. Nah, selanjutnya ini akan saya jelaskan hubungannya ya, atau cara pemasangannya ya. Nah, di sini ini adalah ke BLDC ya. Nah, ini untuk fasenya. Nah, biasanya di BLDC atau di roda belakang itu kabelnya itu warna kuning, hijau dan biru. Nah, ini fasenya ya, ini 3 pasnya. Nah, terus di sini input tegangannya 48 voltnya ini positif. Nah, ini merah tandanya. Terus yang ini negatifnya nih ya. Nah, terus untuk itu di sini untuk kontrol magnetnya atau sensor hole-nya itu nyambungnya di sini. Terus gas dan sebagainya itu di sini. Nah, karena ini enggak ada kabelnya, makanya nggak bisa kita jelaskan satu persatu ya. Nah, di sini. Nah, oke. Nah, terus yang model ini ya, ini kabel-kabelnya saya jelaskan. Nah, di sini sebenarnya udah tertulis ini kontak ini, yaitu ada tulisan kontak. Terus di sini ada lampu rem. Nah, ini lampu rem. Terus di sini indikator ya, ini indikator, ini adalah rem ya. Terus ini ke motor starter, motor BLDC nya ini fasenya. Ini ke baterai ya, ini ke cas ya, masuk ke cas ini ya, charger. Nah, ini kecil sekali. Ini biasanya dipakai di modif sepeda. Jadi sepeda itu jadi sepeda ontel, jadi sepeda listrik ya. Ini penjelasan ya dari kabel-kabelnya ini kemana itu biasanya kalau beli ini ada keterangan ya, ada keterangannya di sini ya. Ini tapi enggak usah khawatir ya, kalau gas itu biasanya seperti ini bentuknya, soketnya itu biasanya yang hitam ini adalah negatif, yang ini input sinyal dari ini 5 voltnya. Ini gasnya ya. Ini 5 volt yang merah ini.
ini negatif dan ini yang ke sinyal, atau dari sini bila digas ini akan mengalir listrik ke sini. Nah, itu ya 5 volt. Terus ini rem. Nah, ini biasanya kalau rem ini ada sensor di sana. Nah, bila mana direm itu sebelum ngerem juga putaran dari BLDC itu akan berhenti ya. Kontak itu untuk menghubung dan menghubung dan memutus arus listrik atau tegangan listriknya ya. Nah, indikator ini biasanya tampilan ya, tampilan di speedometernya. Oke, ini ya. Nah, terus yang ini yang banyak sekali ini, yang agak besar ini, yang 3 pas ya, 36 sampai 18 volt, 350 watt, 17 ampere ya. Nah, untuk sudut ininya sudut sensor, hole sensornya itu 60/120 nih. Ada tulisan. Ini tulisannya Cina. Ya, ini saya pesan kemarin. Udah saya pasang di sepeda listrik itu, tapi kayaknya enggak respon dia, makanya saya lepas kembali. Nah, untuk penjelasan dari kabel ini, nah ini biasanya seperti ini kalau yang model lama. Yang ini tadi kan baru ya. Ini adalah ke BLDC yang pasnya itu. Nah, di sini ditandai dengan warna kabelnya ini hijau. Nanti dapatnya ke BLDC atau ke roda itu juga hijau, biru dapat biru, dan kuning ini dapat kuning ya. Nah, yang ini untuk input tegangannya. Ini tegangan negatif ya. Ini negatif, ini positif, dan ini kontak. Ini ke kontak ya. Nah, ini ke kontak. Terus ini ke sini. Nah, ini adalah gas atau handle gas ya. Nah, ini biasanya ada tulisan di sini. Ini yang 5 volt. Ini sinyal input ya, sinyal masuknya. Terus ini adalah negatif ya. Udah ya, ini sudah ini ya. Nah, terus yang ini sama ini adalah pembalik putaran. Nah, bila mana ini controller ini dipasang terus di kontak, begitu terjadi putaran yang tidak sesuai ya, maka untuk membalik putaran itu ini ya, dipasang, dilihat putarannya udah bener, baru ini dilepas. Nah, itu. Nah, terus ini sudah ya. Terus yang ini ada lagi ini. Nah, ada mana ya? Nah, yang ini untuk indikator speedo ya, kecepatan. Nih ya. Terus ini adalah untuk pengaman ini. Pengaman biasanya ada pengaman. Nah, bila motor itu sepeda listrik itu ditinggal, mau dicuri orang biasanya nggak bisa. Nah, ini untuk bila mana digas dia pol itu ya, biasanya putaran dari BLDC tersebut itu tidak berhenti. Nah, maka untuk memberhentikannya ini akan digas, di ayun gasnya, maka akan berhenti. Nah, ini bila mana ini dihubungkan akan terjadi kondisi seperti itu. Waktu digas pol itu BLDC itu tidak mau, begitu gas diturunkan BLDC atau putaran dari roda itu tidak mau berhenti. Nah, makanya kita beri sinyal dia. Nah, baru dia biasanya berhenti ya. Ini soketnya ya. Terus soket yang ini untuk ke sensor hall ini biasanya 5 itu apa? Ini positif 5 volt, negatif, dan ketiga ini yang di bawah ini sensor. Nah, ini biasanya warnanya kuning, biru, dan hijau di tengah biasanya. Itu ya. Terus yang ini apa? Ini perhatikan, ini handle gas. Sama seperti bukan handle gas, ini ada speed kecepatan 1 2 3 ya. Nah, ini biasanya ke saklar. Kecepatan 1 2 3. Sama ini sinyal 5 volt, ini
input sinyal ini negatif ya. Itu udah selesai ya. Ini ini yang ini adalah ke rem ya, ini ke rem. Nah ini ya, oke. Nah ini yang model lama, sebenarnya sama saja ya. Yang model lama ini kabel BLDC, kontak ya, kontak ini salah satu ini ke kontak ya, salah satunya ke positif baterai dan negatif ya. Ini sinyal kecepatan ya. Terus nah ini saya potong kemarin karena kita butuh apa namanya, ini butuh soketnya ya. Nah ini kita potong ini. Nah ini untuk itu sensor hole-nya sama negatifnya, kabelnya sama 5 ya, 5 ya. Terus ini gas, nah, itu saya potong ya, sama sebenarnya. Jadi nggak usah bingung ya, jadi nggak usah bingung ya bila mana mau memasang controller ini ya. Walaupun jenisnya bentuknya apapun, biasanya ada petunjuk cara pemasangan. Tapi walaupun seperti itu, kita harus hati-hati, jangan salah memposisikan atau salah pasang. Nah nanti akibatnya apa? Fatal. Dari komponen yang ada di dalam, umpama contohnya ini yang udah terbuka ini, komponen yang ada di dalam itu, maka dia akan terbakar ya. Nah kita lihat aja komponennya, jenisnya SMD, kecil-kecil kayak gitu. Gimana kita mau gantinya kalau sampai kebakar? Paling kita beli lagi ya, beli lagi. Ini namanya apa? Controller ya. Nah seperti ini kemarin saya cek ini fasenya ini ada yang konslet ke negatif ini ya. Kita cari multi dulu cara ngeceknya. Nah ini kita ada multi ya, cara ngeceknya gimana? Nah ini tombol pilih ini posisikan ke arah ohm. Nah ke arah ohm, enggak tahu batas ukurnya mau kamu pakai yang berapa, enggak masalah ya. Terus setelah ke arah ohm ya, ini kita konsletkan ini atau kita hubungkan ini. Nah ini kabel ini loh nih. Nah ini kabel ini, kabel grupnya ini, posisi negatif positifnya ini ya. Kelihatan enggak coba? Nih kabelnya ini ya, kabelnya ini. Nah ini kita konsletkan, oke ya, konsletkan kayak gini. Kita lihat, nah jarum bergerak ya. Nah itu jarum multi ini bergerak, lihat gerakannya. Nah, kita set aja ini ke 0. Nah, kita nolkan itu. Oke, yang ini boleh kita setting ke 0, boleh tidak ya. Ini kan nggak ke 0. Nah untuk setting 0 ke sini, 0-nya kan di sini, maka ini yang diputar ya. Tuh turun kan sampai ke 0. Nah ini enggak bisa ini. Nah, ini udah mentok, ini enggak bisa ya. Tuh. Nah, terus setting 0 ke sini, ini di terus kabelnya ini digandengkan aja. Nah, itu. Nah, itu kan enggak 0 kan? Berhenti dia. Nah, tapi enggak apa-apa ya. Apa-apa, yang penting ada gerakan. Artinya itu di ini alat ini multi ini mengalami suatu error atau kerusakan, tapi nggak apa-apa, yang penting ada gerakan dari jarum ya. Nah untuk ngeceknya gimana? Nah caranya gini ya, ini yang telanjang ini ya, ini kemarin yang konslet ya, ini positif, ini negatif ya. Terus ini fase U, fase V, ini ada tulisan V, dan ini fase W. Nah ini caranya gimana coba? Kelihatan enggak ini? Gak susah karena sendiri nih. Nah ini caranya untuk mengetahui controller ini mengalami kerusakan. Aduh ya, itu gini caranya. Nah ini positif ini kita taruh di sini. Ini positif, kita taruh positif ya.
Terus ini kita bergerak di fase U. Nah, coba kan kita ragu. Nah, ini nggak bergerak. Ya, kita lanjutkan. Ini terganggu tadi ada orang. Ya, nah kita coba ulangi ya. Ini udah posisi seperti itu ya. Ini positif, tuh positifnya ya. Positif. Mana ini naruhnya? Kelihatan enggak di sini? Ini positif, ini taruh sini. Nah, ini positif, ini negatif. Nah, ini berjalan ya. Nah, sekarang di fase. Nah, ini harusnya berjalan jarum itu. Ya, tapi ini enggak berjalan di fase U-nya ya. Terus di fase P-nya. Nah, ini yang benar. Tuh, ya. Ini harus sama. Kalau masih bagus ini harus sama ini ya. Terus yang sini. Nah, ini berarti yang bermasalah itu di fase ini ya. Nah, sekarang kita balik. Nah, kita balik sekarang. Sekarang kita balik ya. Yang ini negatif di sini, yang ini di fase ya. Nah, yang negatif ini di positifnya, ini di fasenya. Nah, bentar ini ya. Nah, ini bermasalah kan, tidak bergerak kan. Nah, ini harusnya bergerak. Nah, ini tidak bergerak toh. Nah, ini harusnya nggak bergerak ini ya. Nah, ini yang benar, ini tidak bergerak harusnya. Nah, yang bergerak apa? Jarum ini yang di sini. Nah, sampai ini bergerak, jarum itu bergerak penuh sampai ke sini, artinya ini bermasalah di fase-fasenya ini ya. Di sini jarum bergerak berarti bermasalah. Ini bergerak bermasalah ya. Ini kalau jarum bergerak bermasalah. Nah, sekarang yang untuk ke negatifnya. Nah, kita pindah ini ke yang hitam ini ke negatif. Nah, ini ke fase U. Nah, bergerak. Terus ini. Nah, ini juga bergerak ya. Nah, bergeraknya kita lihat sama enggak berhentinya. Nah, ini ke sini ya. Ini hanya bergerak. Nah, tuh fase U, ini fase V. Nah, ini fase W. Nah, sekarang kita balik. Nah, jadi bocor apa enggak? Nah, ini yang benar kan, enggak bergerak. Nah, ini yang ngerok ini. Nah, tapi turun dia, turun. Nah, berarti enggak ya, enggak bergerak. Ini juga. Nah, jadi yang bermasalah itu di sini fase U-nya ini. Ya, oke, itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.